Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ivan Rohim dengan NIM P1323052, mahasiswa D3 Manajemen Pemasaran, Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas 11 Maret. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester saya dari matkul Direct Marketing. Di sini saya akan memaparkan materi yang sudah dijelaskan Bapak Lutfi Aulia Rahman. Tanpa berlama-lama kita akan masuki materinya. Yaitu yang pertama ada strategi pemasaran ataupun direct marketing. Direct marketing adalah salah satu strategi di pemasaran yang berfokus pada komunikasi satu lawan satu ataupun bantuan. Di direct marketing ini menggunakan data pelanggan untuk efisiensi pemasaran. Jadi keunggulan dari direct marketing ini terletak pada kemampuan membangun hubungan, jangka panjang dan efisiensi biaya. Namun juga ada tantangannya, yaitu eh, karena di sini menggunakan data pelanggan ataupun sangat-sangat memerlukan database dari pelanggan, maka tantangannya adalah menjaga kualitas pelanggan dan jangan sampai tersedia spam, karena pelanggan-pelanggan tidak menyukai ataupun banyak yang tidak suka terhadap aktivitas spam, spam. Nama lain dari marketing adalah database marketing. Kenapa bisa disebut database marketing? Karena di sini sangat-sangat memerlukan database dari pelanggan. Kemudian ada bantuan marketing karena di sini eh, lebih fokus kepada komunikasi satu lawan satu. Dan juga eh, dari direct marketing ini kita bisa menargetkan target yang akan kita tawarkan produk kita atau jasa kita itu lebih efektif dan juga bisa efisiensi biaya. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk menawarkan produk yang akan kita tawarkan. Kemudian tujuan pemasaran langsung. Tujuan pemasaran langsung ini mengidentifikasi kebutuhan pelanggan secara spesifik. Jadi bisa meningkatkan konversi atau lebih ke personal terhadap pelanggan. Kemudian juga bertujuan mengoptimalkan biaya atau efisiensi biaya dengan menghindari eh, iklan audi ke audiens yang tidak relevan. Kemudian melalui interaksi ini kita bisa meningkatkan loyalitas ataupun bisa meningkatkan loyalitas pada pelanggan karena kita bisa terasa lebih dekat atau turun langsung ke pelanggan. Kemudian pemasaran langsung ini menyampaikan pesan yang tepat kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat, serta meningkatkan efisiensi biaya pemasaran. Kemudian sumber informasi utama ini meliputi ada dua, yaitu riset pasar dan juga database pelanggan. Riset pasar ini membantu kita memahami tren ataupun kita bisa tahu apa yang pelanggan butuhkan sesuai dengan eh, keadaan pelanggan. Kemudian ada database pelanggan seperti menyimpan informasi kontak, riwayat pembelian, dan juga yang lain-lain. Eh, Namun di sini ada tantangannya. Tantangannya adalah kita harus memastikan data itu akurat dan selalu terupdate. Tanpa data yang berkualitas, personalisasi kita tidak efektif dan bisa merusak reputasi merek. Dan juga
Di database ini ada dua, yaitu internal dan juga eksternal. Internal itu bisa kita dapat melalui riwayat pelanggan atau riwayat berbelanja, nomor kontak, ataupun yang lain. Dan eksternal itu lebih ke, semisal kita dapat data-data itu dari data pemerintah ataupun pihak yang berwenang. Kemudian peran database pelanggan. Seperti sebelumnya yang saya jelaskan, direct marketing ini sangat memerlukan database pelanggan karena kita memerlukan database tersebut untuk mencari target komunikasi dan juga menentukan waktu dan bentuk pesan serta menganalisis hasil kampanye. Eh, Melalui peran tersebut, kita bisa berperan sebagai pondasi strategi pemasaran secara langsung. Tanpa database, perusahaan kesulitan mengelompokkan atau mensegmentasi pelanggan dan mengukur return on investment. Kemudian, pengelolaan database juga memerlukan sistem seperti CRM yang baik dan kepatuhan terhadap regulasi privasi data. Namun, database di direct marketing ini sangatlah krusial. Peran database ini dapat membantu kita mensegmentasi atau mengelompokkan mana-mana pelanggan yang cocok ataupun sesuai dengan target produk kita. Kemudian ada tahapan perencanaan kampanye, tentukan tujuan SMART. Di sini SMART ada 5. Eh, yang pertama yaitu ada spesifik, yang kedua ada measurable, terukur, kemudian achievable, relevan, dan juga time. Kemudian ada pilih pendekatan satu tahap atau dua tahap. Pendekatan satu tahap ini lebih ke pelanggan yang sudah familiar dengan merek kita ataupun yang sudah mengenal merek atau produk kita. Dan untuk dua tahap ini lebih ke kebanyakan, kalau dua tahap ini biasanya saya itu lihat ke bank. Misal bank mengadakan event, bisa mendapatkan hadiah atau nominal ataupun yang lain, itu kita diminta untuk membuat kartu kredit ataupun tabungan di bank tersebut. Jadi itu pilih pendekatan dua tahap. Sebelum kita bisa mendapatkan hadiah, kita harus membuat tabungan terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Yang membedakan adalah satu tahap itu bisa kita gunakan kepada pelanggan yang sudah familiar terhadap merek kita. Yang ketiga adalah identifikasi target audience. Eh, contoh itu dari perusahaan eh, startup. Kita bisa menargetkan mahasiswa atau pelajar dari umur 18 sampai 25 tahun yang aktif di sosial media. Jadi kita bisa mengidentifikasi target agar komunikasi kita atau eh, pendekatan kita itu lebih efisien dan lebih tepat kepada orang yang tepat. Kemudian pilih media dan waktu, semisal eh, saya hmm, mempunyai data di klaster atau perumahan A. Di perumahan ini para penduduk sering membuka handphone di waktu minggu pagi ataupun di waktu libur pagi hari. Jadi saya bisa mengirim email marketing ataupun eh, penawaran dalam bentuk lain di jam-jam dan waktu tersebut. Media juga harus dipilih dengan tepat karena kita tidak mungkin mengirim
pesan atau komunikasi kepada seseorang yang notabene jarang mendengarkan radio ataupun koran, itu kita menawarkan atau komunikasi melalui media-media tersebut. Kemudian buat materi kreatif seperti konten yang menarik dan juga relevan, kirim dan yang terakhir ada kirim dan ukur hasil. Di sini dimasukkan gunakan bisa menggunakan KPI atau Key Performance Indicator atau eh, kita bisa ukur hasil dari peningkatan engagement dan return return on investment. Selanjutnya ada strategi akuisisi dan retensi. Yang membedakan dari akuisisi dan retensi ini, akuisisi lebih berfokus atau berprioritas pada pelanggan baru atau kita lebih menggait pelanggan-pelanggan baru. Dan untuk retensi ini kita berprioritas kepada pelanggan yang sudah loyal atau sudah lama mengenal merek kita. Kita bisa menggunakan strategi ini sesuai apa yang kita mau atau yang kita butuhkan. Contoh, eh, saya ingin menggait pelanggan-pelanggan baru untuk mengenal atau membeli produk atau merek dari perusahaan saya. Jadi saya menggunakan strategi akuisisi. Namun sebaliknya, jika saya ingin mempertahankan eh, pelanggan-pelanggan yang sudah loyal ataupun sudah lama mengenal merek kita, kita bisa menggunakan strategi retensi. Kemudian biaya retensi lebih rendah daripada akuisisi karena eh, retensi ini tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk membuat iklan ataupun eh, beberapa hal untuk kita membantu kita eh, mengenalkan produk-produk kita ke pelanggan-pelanggan baru. Jadi eh, jika kita melakukan retensi, kita lebih berfokus pada pelanggan-pelanggan lama yang sudah mengenal produk-produk kita ataupun sudah mencoba produk kita. Jadi kita tidak perlu memberikan produk knowledge ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan produk kita kepada pelanggan-pelanggan tersebut. Berbeda halnya dengan akuisisi, kita belum mengeluarkan biaya tambahan untuk eh, kita mempromosikan merek-merek kita, produk ataupun jasa kita kepada pelanggan-pelanggan tersebut. Jadi kita perlu mengeluarkan biaya lebih lagi. Kemudian bangun hubungan jangka panjang. Di daerah marketing ini hubungan jangka panjang sangat penting dan juga krusial karena eh, hubungan jangka panjang dapat menjalin hubungan kepada konsumen agar konsumen atau pelanggan lebih loyal terhadap merek atau produk kita. Kemudian retensi ini memerlukan seperti konsistensi ya dalam layanan ataupun komunikasi ataupun seperti merespon lebih cepat terhadap keluhan dari pelanggan. Kemudian loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan ini bisa dibangun melalui pengalaman positif dan komunikasi dua arah. Eh, Dapat dibentuk dari sikap, bukan hanya dari perilaku. Pentingnya kontak dua arah dan pelayanan memuaskan. Di sini juga dapat meningkatkan kepercayaan dan juga eh, program tersebut eh, dapat memberikan nilai tambah untuk kita eh, jika pelanggan-pelanggan lebih loyal terhadap kita. Kemudian eh, tantangannya adalah kita harus konsisten dalam kualitas layanan agar pelanggan itu mendapat pengalaman yang positif terhadap merek, produk, ataupun jasa kita. Jadi kita perlu konsisten dalam pelayanan untuk pelanggan. Kemudian
ada karyawan yang berkomitmen sama dengan loyalitas pelanggan meningkat. Karena karyawan yang berkomitmen ini dapat memberikan eh, pelayanan kepada pelanggan agar pelanggan mendapatkan pengalaman positif terhadap produk kita, agar pelanggan tidak mudah beralih ke kompetitor. Kemudian ada segmentasi dan profiling. Segmentasi ini adalah pembagian, jadi kita membagi pasar menjadi beberapa kelompok atau kriteria seperti geografis ataupun perilaku. Kemudian profiling ini mengenali ciri khas pelanggan seperti mengidentifikasi profil pelanggan ataupun yang lain. Profiling membantu menyesuaikan pesan dan komunikasi tanpa segmentasi ataupun eh, iklan atau kampanye yang tidak relevan dan boros anggaran, memungkinkan komunikasi yang lebih tepat sasaran. Karena segmentasi ini dan profiling, kita pasti mencarinya dari data-data. Dari data tersebut, kita bisa mensegmentasi dan membagi para pelanggan agar mana pelanggan yang lebih tepat sasaran agar kita dapat menawarkan produk-produk kita. Eh, Segmentasi ini bisa kita bagi untuk pelanggan itu seperti letak geografis, demografi, ataupun perilaku. Dan untuk profil ini lebih ke usia, pendapatan, minat, ataupun yang lain. Kemudian strategi komunikasi IMC atau Integrated eh, kita mengatakan communication. Di sini kita bisa mengintegrasikan komunikasi melalui berbagai saluran, seperti saluran iklan, promosi, media digital, PR, dan juga kontak personal. Kemudian alokasi anggaran berdasarkan tujuan. Alokasi anggaran harus sesuai prioritas, seperti fokus atau tujuan kita yang awal, meliputi return on investment dan tingkat keterlibatan ataupun investment rate. Namun ada tantangannya. Tantangannya adalah kita harus menjaga koordinasi antar saluran agar pesan tidak eh, rasanya tumpang tindih, tumpang tindih. Jadi kita bisa menyampaikan pesan kepada target tepat. Contoh, saya ingin mengirimkan pesan kepada seseorang yang sering berkendara maupun sering mendengarkan radio. Jadi saya bisa menyampaikan pesan atau menggunakan saluran dari radio. Kemudian dari orang-orang yang suka bermain handphone, kita bisa menyampaikan pesan melalui iklan atau promosi di sosial media, tapi yang lain. Kemudian ada media perolehan data atau metode perolehan data. Ada dua, yaitu internal dan eksternal. Internal ini itu bisa kita dapatkan dari kuesioner, nomor telepon, atau riwayat penjualan. Untuk eksternal, kita lebih ke survei industri, data pemerintah, dan beberapa data. Kenapa ini sangat penting? Karena kita eh, perlu data tersebut untuk mengsegmentasi pelanggan-pelanggan kita. Dan juga kita bisa menargetkan mana pelanggan yang cocok untuk kita eh, tawarkan produk-produk kita. Jadi kita bisa menargetkan orang yang tepat di waktu yang tepat dan juga efisiensi biaya. Dan yang terakhir yaitu eh, kesimpulan. Pemasaran langsung adalah pendekatan personal berbasis data. Eh, di sini di direct marketing, pendekatan personal berbasis data ataupun berbasis menggunakan data ini sangatlah penting dan krusial karena kita perlu mengetahui apa yang konsumen atau pelanggan perlukan.
Kemudian database yang akurat dan terupdate itu sangat membantu dalam kita menentukan strategi sebelum kita berkomunikasi terhadap pelanggan. Kemudian fokus pada efisiensi, relevansi, dan hubungan pelanggan jangka panjang. Dengan strategi ini kita bisa meningkatkan penjualan, tetapi dan juga membangun komunitas pelanggan yang loyal. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.